Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sekarang kepada jemaat di Korintus, Paulus mengajar dengan memberikan perbandingan kepada jemaat Makedonia. Dan ini tidak sering Paulus lakukan, membandingkan atau mengajak jemaat untuk membandingkan dengan jemaat yang lain. Dikatakan bahwa jemaat Makedonia di sini perbandingannya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, ya. Sedangkan surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus. Tetapi Paulus membicarakan jemaat Makedonia kepada jemaat di Korintus. Inilah jemaat di Makedonia, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini adalah kasih karunia Tuhan, ya. Seringkali kita itu hanya berpikir kasih karunia itu adalah keselamatan cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tetapi ternyata kasih karunia itu juga berbicara tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan dicontohkan di sini, seperti apa sih kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari? Kasih karunia Tuhan dikatakan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa ambil contoh dalam kehidupan jemaat Makedonia. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wow, betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan. Mereka dicobai dalam penderitaan tetapi mereka tidak sedih. Mereka dicobai dalam penderitaan tetapi mereka tidak takut. Mereka dicobai dalam penderitaan tetapi mereka tidak menjadi lemah. Justru dikatakan sukacita mereka meluap. Bukan saja bersukacita tetapi sukacita mereka meluap. Nah, kata meluap itu kan berarti keluar dari dalam. Dan kalau kita mengetahui bahwa di dalam kita itu siapa? Yohanes berkata di dalam kita itu adalah roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Dikatakan kepada jemaat di Efesus, di dalam hati kita itu siapa? Yesus yang tinggal dalam hati kita, ya. Yang tinggal di dalam hati kita oleh karena iman kita. Di dalam hati kita ada apa? Dalam hati kita ada aliran-aliran sungai kehidupan. Dan ketika dari luar itu ditekan dengan penderitaan, ternyata bukannya mampet, yang di luar ini keluar.
Anda perhatikan kalau ada spons yang ada airnya kelihatannya tidak ada air. Tetapi kalau ditekan airnya itu keluar. Nah disinilah kita akan tahu apakah Tuhan dan kehidupannya tinggal di dalam kita atau tidak. Ketika kita itu ada dalam penderitaan. Banyak orang kalau menderita itu mengeluh. Banyak orang kalau menderita tambah lama semakin lemah. Kecewa dan sebagainya. Tetapi jemaat Makedonia ketika mereka menderita, justru dikatakan sukacitanya meluap. Ini kan aneh menurut orang dunia. Dan ini yang disebut, ini kasih karunia. Yang Tuhan hanya berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Ya. Tidak semua orang bisa mengalami hal seperti ini. Tetapi jemaat Makedonia mendapatkan kasih karunia. Dan kasih karunia itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi jangan salah mengerti bahwa setiap orang Kristen yang hidup benar itu tidak akan menderita. Bukan. Tetapi sebenarnya orang Kristen itu yang hidup benar mau mengalami penderitaan, mau mengalami kemakmuran, di sanalah Kristus atau kehidupan Kristus harus dimanifestasikan. Baru itu adalah orang benar. Ya. Mau menderita, kita tetap bersuka cita. Mau bersuka cita, kita tidak melupakan Tuhan juga. Ya. Jadi mau senang, mau susah, mau menderita, mau makmur, yang penting itu Yesus terpancar dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristus terpancar, itu saja. Kemudian dikatakan, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kalau mau kaya menunjukkan kekayaan dalam kemurahan juga, nanti diberikan contoh mereka itu kemurahannya adalah memberi. Ya. Dan memberinya memberi uang. Jadi tidak perlu menunggu menjadi kaya baru murah hati. Baru memberi. Banyak orang bahkan orang Kristen pun seperti itu. Nanti kalau aku sudah diberkati Tuhan, aku akan memberi ini. Kalau aku sudah diberkati Tuhan, aku akan membagikan ini. Bukan seperti itu. Jemaat Makedonia dikatakan bukan saja miskin. Ingat di sini dikatakan mereka sangat miskin. Sangat miskin. Ya. Sedangkan kita melihat banyak orang yang hidupnya walaupun tidak terlalu kaya tetapi tidak bisa dikatakan miskin. Itu pun kita melihat banyak dari mereka tidak punya kemurahan. Banyak dari mereka tidak punya kemurahan. Bahkan kalau Anda iseng ya. Coba lihat persembahan di banyak gereja. Ya. Kan kalau di Indonesia sebenarnya lah enggak usah pedalaman yang di kota. Itu kan jarang yang ada yang sangat miskin. Miskin mungkin ada, sangat miskin. Itu jarang. Biasanya menengah ke atas. Tetapi kalau Anda perhatikan, ya, persembahan kalau diizinkan, coba lihat di gereja-gereja lain, Anda kan ngeri loh lihat persembahan. Ada yang 2.000. Saya bahkan ke Jakarta dulu, ya waktu saya ke Jakarta di tempatnya almarhum Paulus Lee. Saya lihat persembahan itu ketika dibuka, itu ada banyak 1.000-nya loh. Loh ini Jakarta, kota besar Jalan Fatmawati. Itu Jakarta Selatan tuh tempatnya artis-artis di sana. Tapi persembahannya ribuan. Ya, 1.000 banyak. Saya tanya, loh Pak di sini masih ada 1.000. Loh dikiranya sudah ada 1.000 di sini. Banyak. Ya. Jadi
Sekarang bandingkan dengan jemaat di Makedonia, mereka sangat miskin dikatakan. Berarti jangan-jangan mereka itu sehari makannya ada yang tidak sampai 3 kali. Ya. Mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Loh, perhatikan di sini. Inilah kasih karunia Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Kalau kita kaya, kita suka memberi, wajar. Kalau kita miskin, kita tidak memberi, wajar. Itu ukuran dunia. Tetapi orang yang memiliki kasih karunia, dikatakan di sini, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bahwa ternyata masalah hati itu tidak bisa ditentukan oleh keadaan luar kita loh. Masalah hati, ingat tidak bisa ditentukan oleh keadaan luar. Ya. Jemaat Makedonia sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini sangat luar biasa. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberi menurut kemampuan, itu wajar. Itu pun sedikit loh orang yang memberi berdasarkan kemampuan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, tidak mungkin bisa memberi melampaui kemampuan. Nah, itu kasih karunia. Ya. Memberi sesuai dengan kemampuan, itu wajar. Itu pun sedikit. Ya kan? Biasanya kita kalau memberi itu di bawah ya, daripada kemampuan kita. Bahkan Yesus pun kan memperhatikan. Ketika di bait Allah dia lihat persembahan dari orang-orang yang kaya memberikan banyak. Tetapi ada seorang janda yang miskin memberikan hanya 1 atau 2 peser. Ya. Dan Yesus katakan pemberian janda itu jauh lebih besar. Karena kemungkinan itu uang yang sisa itu adalah uang untuk makan hari itu. Dan janda itu memberikan semuanya. Berarti dia hari itu tidak makan. Sedangkan orang-orang kaya itu memberi kelihatannya banyak. Tetapi itu jauh di bawah level mereka, pemberian mereka. Mereka sama sekali kalau mau dikatakan sepertinya mereka itu sama sekali tidak merasa sudah memberi. Karena terlalu sedikit diukur dengan kekayaan mereka. Dan Yesus katakan janda itu memberi jauh lebih banyak. Ini kasih karunia. Bahwa bahkan setiap tindakan kita, kalau tidak berdasarkan kasih karunia Tuhan, ingat, tidak ada seorang pun yang selamat kecuali menerima Yesus. Berarti tindakan sebaik apapun yang berdasarkan kekuatannya sendiri, bukan kasih karunia Tuhan, itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia ada, ya. Jangan keliru, di hadapan manusia ada. Tetapi nilai yang Tuhan berikan hanyalah orang yang mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ya. Bahkan Alkitab katakan bukan oleh kuat gagahku, tetapi oleh roh Tuhan saja. Ya. Jadi di sini kita lihat, ada orang yang memberi berdasarkan kemampuan sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi jemaat Makedonia memberi melampaui kemampuan mereka. Bayangkan orang yang miskin tetapi menabung sedikit,
sedangkan dia tidak bisa membeli apa-apa kecuali makan sehari 3 kali atau bahkan 2 kali, tetapi dia punya tabungan karena dia irit sedikit-sedikit. Kemudian dalam suatu event tertentu di gereja mungkin atau di kampungnya, dan dia itu digerakkan Tuhan dan berani mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dia berikan semua tabungan. Orang kan kaget. Itu yang disebut melampaui kemampuannya. Ya, makan aja susah. Kok bisa ngasih uang gaji? Ya misalnya gaji 1 bulan ini. Makan susah. Itu kasih karunia. Ya, itu kasih karunia. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami pertumbuhan kerohanian akan dibawa kepada momen-momen yang seperti ini. Ingat Abraham, bukankah dia memberikan Ishak itu melampaui kemampuannya? Ya. Abraham memberikan Ishak sebagai persembahan itu melampaui kemampuannya. Nah, jadi kasih karunia akan memampukan kita untuk memberi melampaui kemampuan kita. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, lihat di sini. Orang menengah, orang miskin, orang menengah, orang kaya pun. Jarang loh yang bertindak seperti jemaat Makedonia. Mereka sangat miskin tapi mendesak Paulus untuk menerima persembahan mereka untuk dipersembahkan kepada orang-orang kudus. Kemungkinan besar nih orang-orang kudus di Yerusalem. Ya. Padahal kan seharusnya ketika Paulus berhadapan dengan jemaat Makedonia, saya bayangkan begini. Lihat keadaan jemaat Makedonia, Paulus tidak mungkin bicara soal uang. Takut menyinggung perasaan. Dan kemungkinan juga tidak mungkin ada persembahan. Paulus sudah menjauhkan diri dari membicarakan uang. Tetapi justru jemaat Makedonia itu yang mendesak Paulus datang kepada Paulus dan memberikan persembahan. Itu kan mengagetkan. Sekarang ini kebanyakan orang memberi karena sungkan pada pendetanya. Pendetanya juga tidak sungkan ngomong soal uang, ya kan? Bahkan banyak gereja itu kalau mau persembahan mau dijalankan itu berdoa dulu. Tuhan, kami memberikan persembahan kami, Tuhan berkati yang akan memberi, Tuhan juga berkati yang tidak bisa memberi. Nah, ini kan perasaan bagi yang tidak memberi kan. Kemudian sebelum berdoa juga mungkin pengkhotbah atau WL akan berkata begini. Doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya nanti Tuhan tentukan nilai berapa yang harus dipersembahkan. Oh, itu jiwa kita yang diserang. Perasaan bersalah, perasaan tertuduh. Sudah nyiapkan 50.000 masih berdoa. Perasaan Tuhan ngomong ini 200.000. Tidak mungkin kan Tuhan bilang, 10.000 aja. Tidak mungkin. Tetapi ingat, ketika WL atau lah pokoknya petugas yang berdoa sebelum persembahan dijalankan. Ingat, itu bukan pekerjaan Roh Kudus kalau seperti itu. Itu menyerang jiwa dengan perasaan bersalah kepada jemaat. Sehingga banyak jemaat mungkin akan ganti persembahannya dengan yang lebih besar. Bukan seperti itu caranya dalam persembahan, ya. Walaupun banyak sedikitnya itu juga memperlihatkan akan hati kita.
Tetapi tidak usah dipancing. Saya percaya Paulus tidak mancing-mancing jemaat Makedonia. Bahkan Paulus kemungkinan besar tidak berbicara tentang tabur tuai. Ya, walaupun tidak salah dengan tabur tuai. Tapi kan ada tempatnya, ada waktunya. Jangan sampai juga jadi pendeta, ada pendeta yang menspesialisasikan, ya kan, tentang tabur tuai. Jadi mau khotbah apapun nanti ujung-ujungnya tabur tuai. Ada yang menspesialisasikan dengan kesembuhan. Jadi mau doa syukuran pembukaan toko atau menempati rumah baru pun nanti ujung-ujungnya kesembuhan. Ya, itu akan aneh sekali. Tapi itu ada model-model seperti itu. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita di sini bahwa lihat di sini dengan kerelaan sendiri. Berarti tidak usah dibumbu-bumbui, dipanas-panasi untuk memberi. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Harus didesak Paulus. Karena kalau tidak didesak Paulus tidak mungkin terima. Kenapa? Karena mereka sangat miskin. Ya. Makanya di sini dikatakan mendesak. Atau mungkin banyak jemaat juga mungkin berkata, ya sudah puji Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan tidak diterima persembahan kita. Loh ini pun tidak baik. Kasih karunia yang ada di jemaat Makedonia membuat mereka rela memberi ketika persembahan mereka tidak diterima karena mereka sangat miskin. Ya. Bukan karena Paulus menghina tetapi tidak tega. Ya kan? Mereka tapi mendesak, terima, tidak apa-apa. Kami digerakkan oleh Tuhan, kami disuruh Tuhan. Ya. Dan di sini dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Orang yang memberi melebihi kemampuannya, itu bukan karena nekat. Tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan. Semoga kita juga dimanapun kita berada, menunjukkan kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Ya. Mereka dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak. Nah, di sini dikatakan tadi ayat 3 melampaui kemampuan mereka. Ayat 5 dikatakan, ditegaskan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Artinya kan kita bisa menilai orang itu kekayaannya berapa, kira-kira pemberiannya berapa. Kan bisa dinilai. Dan saya percaya Paulus pun bisa menilai itu. Tetapi ketika Paulus menerima, Paulus kaget. Wow, kok sebanyak ini? Ya kan? Kok sebanyak ini? Saya dulu mendapatkan surat dan itu berisi kesaksian dari Open Doors. Ya. Jadi petugas Open Doors itu melayani di sebuah negara yang terlibat peperangan, negara yang miskin. Dan mereka melayani di sebuah gereja rumah yang kecil. Kemudian ketika gereja itu memberikan persembahan, petugas Open Doors itu tidak tega menerimanya, dia kembalikan. Tetapi jemaat gereja itu tidak mau, dipaksa terima. Hanya dikatakan sekitar 10 orang. Tetapi ketika dibuka persembahannya 18 jutaan. Kalau dikeruskan. Dan petugas Open Doors itu yang menulis, inilah jemaat Makedonia, ternyata memang ada, dikatakan.
satu gereja yang sangat murah hati di Indonesia. Itu dulu adalah gereja yang dipimpin almarhum Petrus Agung. Sampai sekarang kalau dia ngundang tamu, itu tidak ada yang akan melebihi persembahan kasih dari gereja yang dipimpin oleh Petrus Agung. Pernah satu saat seorang pendeta besar keliling di Indonesia, dia khotbah di gerejanya Petrus Agung. Kemudian juga setelah itu pindah ke gereja yang jauh lebih besar dari gerejanya Petrus Agung di Jakarta. Dan orang-orang terdekat dari hamba Tuhan ini mengetahui bahwa gereja yang besar itu di Jakarta, persembahannya tidak melebihi separuh, tidak sampai separuh dari persembahan dari gereja yang dipimpin oleh Petrus Agung. Lepas dari segala kelemahan atau kesalahan di akhir hidupnya tentang ajaran-ajarannya, tetapi soal kemurahan hati dari hamba Tuhan ini diakui bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Itu kas gereja yang bermiliar-miliar. Kalau sudah Desember akhir itu semua harus habis. Sehingga di Semarang itu tukang becak, sopir angkutan semuanya kenal kepada gereja yang dipimpin oleh Petrus Agung ini. Karena mereka bisa mendapatkan CD, mereka bisa mendapatkan DVD, mendapatkan kulkas dari. Setiap akhir tahun dia berkata awal tahun kas gereja dimulai dari nol lagi. Dan mereka tidak pernah kekurangan. Sidang jemaat. Bahwa inilah kasih karunia. Saya beberapa waktu yang lalu nelpon Pak Eko dan dia katakan, wah saya sakit Pak. Bagaimana Natal? Kalau soal Natal dia bilang, sudah semuanya selesai. Kita tidak ambil persembahan untuk Natal, tidak. Untuk baju seragam ada yang nyumbang. Untuk makanan ada yang nyumbang. Dia bilang. Untuk dia biasanya bakti sosial. Jadi orang-orang kampungnya itu mereka akan dapat apa-apa. Semuanya sudah ada lengkap. Kita sudah siap, dia bilang. Semuanya itu sumbangan secara pribadi, tidak ada tarian-tarian lain. Sidang jemaat, tanpa ada kita harus sumbangan begini, semoga kedepannya akan jadi seperti itu. Bukankah enak? Sehingga ketika kasih karunia ini mengalir, Natal bukan sesuatu yang menakutkan. Ya kan? Artinya, masih Desember, masih perpuluhan, masih persembahan, masih persembahan khusus untuk Natal lagi. Nanti sudah ngasih persembahan khusus untuk Natal, Pak Yusa nanti siapa yang mau nyumbang untuk door prize, ya kan? Uang terus Desember sepertinya kemudian jadi bulan yang menakutkan. Bukan seperti itu. Orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Memberi bukan sesuatu yang menakutkan. Itu justru ada kesempatan untuk menyatakan bahwa kita ini memang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kemudian dikatakan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ini loh, supaya kita bisa memberi dengan benar dan supaya kita bisa memberi, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Hidup mereka harus dipersembahkan kepada Allah. Bahkan untuk beribadah dengan benar, Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12, bukankah dikatakan demi kemurahan Allah? Jadi orang yang menyadari hidupnya itu dari kemurahan Allah,
mereka akan bisa dan berani mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada Allah sebagai tanda ibadah yang sejati, dikatakan. Tanpa menyadari bahwa hidup kita ini dari kemurahan Allah, menerima kemurahan Allah, kita tidak akan berani mempersembahkan seluruh hidup kita. Bahkan dikatakan bukan hidup, tubuh kita. Artinya apa? Ibadahmu harus kelihatan. Jangan berkata, walaupun saya tidak ibadah, tapi hati saya tetap ada di gereja. Iya kan? Sekarang kan mainnya hati semua kan? Jangan berkata pada saya, wah rumah tangga akan baik-baik saja. Walaupun suami istri sering berpisah, hanya sebulan, hanya 2 hari ketemu. Walaupun saling berjauhan, tapi hatiku tetap ada di rumah. Di rumah siapa? Iya kan? Sudahlah, kalau jauh itu rentan. Rentan. Ya. Jadi mari kita lihat di sini bahwa buktikan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Kemudian, orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup mereka kepada Allah, itu pasti bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami, dikatakan. Oleh kehendak Allah, setelah mereka memberikan hidup mereka kepada Allah, Allah bisa berbicara kepada mereka, jemaat Makedonia, dan jemaat Makedonia melakukan kehendak Allah itu. Yaitu memberikan persembahan kasih kepada Paulus atau melalui Paulus untuk jemaat di Yerusalem. Untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi tanpa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sukar untuk bergerak seperti jemaat Makedonia. Walaupun sangat miskin, murah dalam kemurahan, kaya dalam kemurahan. Itu mustahil. Ya. Tanpa Abraham mengenal sungguh-sungguh Allahnya, tidak mungkin Abraham mau mempersembahkan Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu, mengunjungi jemaat Korintus, dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ya. Artinya jemaat Korintus itu juga sudah mulai memberikan persembahan kasih tapi dikumpulkan. Ya, sudah mulai. Dan Paulus menyuruh Titus untuk pergi ke jemaat di Korintus ini untuk melihat dan mengambil persembahan kasih yang dikumpulkan. Maka sekarang ayat 7, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini istilahnya orang Madura, esolak. Ya, Anda ngerti ya, esolak. Jemaat Korintus itu, jemaat Makedonia sangat miskin. Tapi soal kemurahan mereka kaya. Sekarang kamu jemaat Korintus yang selalu berkata kaya dalam iman, ya kan? Kaya di sini dikatakan dalam perkataan, orang-orang pandai berarti. Dalam pengetahuan, ini orang pandai, orang berhikmat. Dalam kesungguhan untuk membantu, orang yang terkenal dermawan berarti ini hidupnya di atas rata-rata. Iya kan? Suka membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Kamu sudah mengasihi aku. Sekarang bagaimana kasihmu kepada jemaat yang lain?
jemaat di Yerusalem. Banyak orang-orang kaya kalau di kota besar kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kalau ngajak makan, sudahlah. Tetapi pertanyaannya, apakah sikap mereka sama kepada jemaat yang miskin yang mereka pimpin? Ya. Di sini Paulus katakan, ya, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kalau memang kamu kaya, jangan sampai kalah dengan jemaat Makedonia yang miskin. Ya. Berarti kan ini Paulus berkata, pikirkan pemberianmu itu apakah sungguh-sungguh itu yang terbaik. Ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ini kan luar biasa. Kamu sungguh-sungguh mengasihi? Coba bandingkan itu sama jemaat Makedonia. Kan seperti itu. Sungguh-sungguh kamu kaya. Tapi pemberianmu kok kalah sama yang kamu punya mobil 3 tapi kalah pemberiannya sama yang naik sepeda motor. Sudah 10 tahun tidak ganti-ganti. Iya kan? Loh ini pemberian yang mobilnya banyak ini bukan kasih karunia. Ini sedekah. Tetapi pemberian kasih itu diberikan oleh orang yang miskin, tetapi penuh dengan kemurahan. Jadi ingat, jangan bangga dengan pemberian kita, ukurannya atau kita harus mempertanyakan kepada Tuhan, ini sungguh-sungguhkah sudah seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Beberapa buku yang saya baca, walaupun orang-orang lain yang nulis, punya pengalaman menceritakan seperti ini. Seorang hamba Tuhan diberi persembahan. Tetapi hamba Tuhan ini merasa, Tuhan berkata, itu belum semuanya. Nah, Anda tahu yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh jahat yang menahan sebagian persembahan yang seharusnya aku terima, aku ikat, aku patahkan kuasanya. Semua yang Tuhan sediakan bagiku, aku terima. Tidak lama kemudian, orang yang memberi itu datang lagi. Pak, maaf. Pemberiannya seharusnya ini segini Pak, bukan segitu, itu kurang. Ini Pak. Nah, ya. Jadi kita lihat bahwa kadang kita digerakkan oleh Tuhan untuk memberi, tapi kita itu masih sayang. Sehingga ketaatan kita separuh, seharusnya memberi 100.000, kita kasih 75.000. Kan sudah banyak, lebih dari separuh. Tapi bukan 100% taat. Ya. Banyak orang kemungkinan juga memberi, merasa sudah banyak memberi, tapi kok tidak nuai. Karena ini loh yang terjadi. Kita pikir kita sudah taat, padahal kita tidak taat. Ya. Jadi hati-hati di sini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Dikatakan. Ya. Kadang kan kalau hal-hal seperti ini, pemberian itu bisa bikin orang tertawa. Coba yang pernah mantu ya, kalau lihat kan namanya segini, ngasih uang segini. Kadang kita kan, apa ya tindakan yang tepatnya, mau ketawa atau mau marah atau mangkel ya kan. Kalau misalnya naik BMW, tapi pemberiannya 200.000. Kan, loh ini apa? Nah, Anda bayangkan kalau kita memberi
untuk pelayanan dan Tuhan yang Maha Tahu, ya. Enggak usah amplopnya disebut pun, Tuhan yang Maha Tahu. Anda bayangkan, kira-kira Tuhan ketawa lucu, ketawa merendahkan atau marah ya? Kan itu yang terjadi sebenarnya. Karena kemampuan orang atau pemberian orang itu bisa dinilai, disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut juga. Ya. Jangan memberi yang mempermalukan diri sendiri. Ngerti? Jangan Anda berkata, untung dikasih. Bukan seperti itu. Ya. Ini kita bicara kasih karunia sekarang yang melampaui segala akal. Ya. Kalau orang dunia kan untung dikasih walaupun tidak layak. Ya. Bukan seperti itu. Dan ini berbicara untuk pelayanan kasih loh. Anda tidak bisa memberi kepada pelayanan kasih kepada jemaat yang lain kalau ya atau ke pekerjaan gereja. Kalau memang kehidupanmu di luar itu pelit. Tidak bisa. Memberi itu harus dilatih setiap waktu. Memberi harus dilatih setiap waktu. Saya tidak tahu apakah tetangga-tetanggamu pernah menerima pemberianmu. Ini penting. Bohong kalau kita berkata, saya tidak punya tetangga yang miskin. Tidak punya kenalan yang miskin. Saya bahkan selalu memberi, tidak banyak, tapi bukan memberi 20.000, 50.000. Tukang becak, berapa tukang becak yang dari Jagalan ketemu saya panggil, kasihan genjot, ada orangnya, itu kan kasihan. Kalau genjot ada orangnya, jangan kasihan. Pak kan capek ada orang di depannya. Justru tukang becak yang tidak ada yang di depannya itu yang kasihan. Ya. Nah, biasakan untuk ketika melihat hal itu memberi. Ini gaya hidup memberi. Parkir 1.000 dikasih 1.000. Anda tidak kasihan. Apa salahnya sih? Kan Anda kan tidak mungkin parkir tiap hari kan? Apa salahnya dikasih 5.000? Iya kan? Kalau mobil 5.000, apa salahnya dikasih 10.000? Kecuali Anda memang parkir tiap hari. Iya kan? Tapi kalau hanya parkir sebulan sekali, apa sih salahnya? Punya pembantu, sering ngasih tip atau enggak? Jangan, Allah belum jam 4 sudah mau pulang. Loh, kalau sudah tidak ada kerjaan tuh apa? Milih kutu. Ya. Justru kita harus memberi. Kenapa? Karena yang namanya kasih karunia itu tidak mungkin selalu tersimpan dan akan betah di dalam kita tanpa mengekspresikan kasih karunia itu sendiri. Bahkan kita harus menyisihkan setiap bulan uang untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Saya menyisihkan, istri saya menyisihkan. Bahkan saya tidak kaya, buktinya saya tidak punya rumah. Tetapi kalau hanya 1 juta, 1 juta lebih, saya bagi-bagikan kok setiap bulan. Lain istri saya, itu lain perpuluhan. Ya. Tetapi dengan kita mempunyai kebijaksanaan, ini untuk dikasih pokok sebulan ini yang saya mau keluarkan. Itu enak kalau sudah seperti itu. Jadi ayo latih diri kita untuk memberi. Sehingga ketika Tuhan nanti gerakkan kita untuk memberi yang di luar kemampuan kita, melampaui kemampuan kita, kita pun berani. Tapi kalau tidak terbiasa memberi sehari-hari, jangan berkata pada saya, kecuali Tuhan ngomong pada saya tidak akan memberi.
Sudahlah, walaupun Tuhan teriak dari sorga, Anda tidak sempat dengar, Anda mati dulu. Ngerti maksud saya? Paulus nyanyi aja, Tuhan menikmati nyanyiannya. Itu kakinya Tuhan goyang-goyang, gempa bumi. Apalagi kalau Tuhan teriak. Ya, goyang-goyang aja gempa bumi. Ya, saya tadi dapat WA dari teman saya. Bu Lili kesaksian tidak jadi ke Labuan Bajo. Hari Senin itu teman saya yang ngajak saya ke Penang. Itu bilang, Pastor saya sekeluarga ke Labuan Bajo, doakan. Loh bisa ini. Ini kita sudah ada di bandara, naik dan sampai di Labuan Bajo dia ini hotelnya, dia bilang bukan mau rekreasi tapi ada manten keluarganya. Jadi keluarga besar berangkat sampai tanggal 24 Pastor, doakan ya. Tadi sebelum ke gereja dapat WA, Pastor doakan 49 keluarga saya yang mau nyusul ke Labuan Bajo. Ini bandara ditutup Pastor. Doakan supaya dibuka bisa datang ke manten, dia bilang. Ini nanti kalau 24 dia pulang terus tidak bisa buka lagi, lucu juga. Paling itu jadi ucapan syukur untuk Bu Lili. Puji Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa kita harus peka juga dalam memberi, ya, dalam memberi. Nah, kemudian Paulus di sini mengajarkan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bahwa Paulus membandingkan jemaat di Korintus, ini bandingkan dengan Makedonia. Yang dalam keadaannya sangat miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Belum cukup, Paulus bandingkan dengan Yesus. Yang kita bisa katakan super kaya, dikosongkan semua dan diberikan kepada orang-orang berdosa. Supaya Yesus yang kaya menjadi miskin dikatakan, dan kita yang miskin menjadi kaya. Jadi ini dua perbandingan yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus. Ayo bagaimana kasihmu dibandingkan Yesus? Oh iya itu kan Yesus. Sudah bandingkan kasihmu dengan jemaat Makedonia. Tetap aja kalah. Ya. Orang yang mengaku kami kaya dalam segala hal. Kalau Anda baca di Korintus kan, kamu kaya dalam segala hal. Ya. Tapi bagaimana dengan pemberianmu kalau kamu memang kaya? Ya. Bagaimana dengan pemberianmu kalau kamu memang kaya? Apakah itu akan jadi seperti perkataan Yesus? Mereka memberi dari kelimpahannya. Sedangkan perempuan janda itu memberi dari kekurangannya. Kurang tapi memberi. Limpah memberi. Untuk apa? Kalau hanya sekedarnya. Maksud saya bukan di pandangan manusia loh ya. Di pandangan Tuhan. Ini berbicara di pandangan Tuhan. Ya. Jadi kita harus melihat ini. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi sudah setahun mereka merencanakan, mereka memberi, mungkin menabung untuk nanti dikumpulkan dan dipersembahkan. Ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Jadi jangan angan-angan saja. Ya. Tetapi kamu memang mau niat ngasih, ya sudah kasih sekarang. Nah itu loh.
Kasih sekarang. Berikan persembahan sekarang. Bahkan Paulus mengajarkan untuk dalam memberikan persembahan kasih untuk yang diberikan, dikatakan setiap minggu pertama itu jemaat mengumpulkan, dikatakan. Jadi ada perencanaan, intinya itu kita bicara ada perencanaan. Keuangan kita 10% perpuluhan, dari 90% ambil apakah 5%, apakah 10% untuk dibagi-bagikan. Nah, jadi orang Yahudi itu yang disebut, ingat pelajaran ini, yang disebut 1/10 sebenarnya. Perpuluhan untuk bait Allah, perpuluhan yang kedua untuk janda-janda, perpuluhan yang ketiga untuk makan bersama. Anda boleh pelajari itu. Itu sebenarnya 30%. Dan mereka hidup dengan yang 70% itu. Itu sebenarnya kehidupan yang benar. Jadi jangan berkata, Allah, tidak benar itu 10% aja ribut, di mana-mana ribut. Ya. Ribut. Padahal kalau saya perhatikan saya memberi perpuluhan. Dengan persembahan saya setiap ibadah, lebih besar persembahan setiap ibadah kok. Setiap bulannya daripada perpuluhan saya. Kemudian lain yang untuk tukang becak, untuk tetangga yang miskin. Untuk kalau saya bayar iuran fitness saja, mereka bingung. Sepertinya ketika saya katakan, tidak usah kembaliannya. Hah? Sungguh kok? Nah, kenapa kok bingung? Jangan sampai Anda kurang 2.000 masih ditagih. Kurang 2.000. Ya. Ayo tunjukkan kemurahan kita dimanapun juga. Tunjukkan. Saya ingat dahulu ketika saya masih di Suryanaga di Surabaya untuk latihan fitness. Itu ada satu orang kalau saya latihan. Dia bilang, mana tasmu Sak? Itu kemudian dia akan datang ke tas saya dan dia masukkan suplemen 1 botol. Sehingga dari kejadian itu juga saya ketika lihat ada orang-orang yang tidak mampu tapi suka olahraga. Saya belikan suplemen kok. Saya belikan. Orang-orang pikir, kaya. Tidak usah nunggu kaya untuk memberi. Tidak usah nunggu kaya. Ketika kita lihat, sungguh-sungguh latihan, kasihan tidak ada suplemen. Sedangkan saya juga dulu ngalami seperti itu, kenapa saya tidak mau lakukan? Di sini pun kita kan semuanya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan kan. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kenapa kita tidak mau melakukan seperti yang Yesus lakukan untuk kita? Kita lakukan juga untuk orang lain. Ribut perpuluhan toh. Pemberian bagi saya sering kali katakan. Yang menakutkan itu bukan perpuluhan. Itu bisa kita atur soal perpuluhan. Tapi kalau persembahan khusus Tuhan bicara langsung. Persembahkan rumahmu. Nah, persembahkan mobilmu. Persembahkan uang yang ada di tabunganmu semuanya. Itu yang menakutkan loh. Kalau kita tidak kenal sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tengking suara itu. Ya. Tapi kita kenal Tuhan pun itu sudah butuh keputusan dari kita loh. Lakukan enggak. Kalau soal perpuluhan itu hanya soal perencanaan aja. Ini bagiannya Tuhan, ini kita harus hidup dari segini. Itu gampang, sudah enggak usah ribut, itu gampang. Tapi persembahan khusus di mana Tuhan perintahkan secara khusus tiba-tiba pada kita, itu yang menakutkan. Tetapi itu yang akan membawa engkau kepada loncatan rohani yang luar biasa. Ya, itu yang akan mendatangkan terobosan-terobosan ketika kita mentaatinya. Lanjut, di sini dikatakan. Ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita lihat di sini kebenarannya dalam pemberian, bahwa hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu. Jadi ada kerelaan. Tetapi saya mau tekankan juga, rela pun jangan bikin malu. Ya kan? Ada kerelaan, bukan terpaksa. Tetapi kerelaan pun jangan bikin malu. Artinya bikin malu begini, kita mengatakan saya memberi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia kok seperti ini? Kan seperti itu. Ya. Jadi kita harus mengerti ke ini. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ya, kerelaan dalam memberi, maka pemberian itu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya tidak benar soal janji iman. Orang nulis, kalau Tuhan berkati saya akan kasih. Ya, untuk persembahan kasih. Itu yang disebut janji iman. Itu kan tidak ada di kita. Kalau sampai kita memberikan janji iman seperti itu, nanti yang nerima dengan iman juga. Bukan menerima persembahan. Ingat, kalau tidak ada, tidak usah janji. Itu memberatkan. Ya. Artinya memberatkan bagi kita tidak ada, kita janji. Dari tidak ada menjadi ada, kan kita sayang ketika masa ini baru nerima kok mau dikasih. Ya. Jadi tidak usah janji iman. Kalau tidak ada memang berarti kita tidak perlu ngasih. Tidak usah malu juga. Orang yang memberi karena kita punya, ada di pegangan kita, di genggaman kita. Itu yang kita akan kasih. Ya. Bukan juga berangan-angan nanti kalau aku kaya, bukan seperti itu. Nanti kalau aku diberkati, bukan seperti itu. Pemberian itu yang ada pada kita. Itu yang kita ambil sebagian, kita berikan. Ya. Ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Lihat di sini bahwa kita memberi bukan supaya orang lain merasa ringan. Bukan. Atau nanti kita akan mendengar kata, enak kamu dikasih terus. Bukan seperti itu. Dikatakan di sini supaya seimbang. Artinya itu memang hukum Allah. Bahwa Allah memberikan kita lebih supaya kita ngasih. Dan dikatakan di sini, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, supaya seimbang. Anda bisa bayangkan orang-orang kudus di Yerusalem, anggaplah istilahnya ini kan kerohanian mereka lebih tinggi dari jemaat di Makedonia. Pasti soal firman yang di Yerusalem itu lebih. Ketika mereka menerima kelebihan, ya di sini soal uang dari jemaat Makedonia, maka kelebihan jemaat di Yerusalem mungkin dalam kerohanian, mereka akan membawa jemaat Makedonia di dalam doa-doa mereka kepada Allah. Jadi yang satu punya kekayaan, yang lain punya doa yang kuat. Mereka memberi uang, mereka juga menerima doa dari jemaat di Yerusalem. Sehingga bukan meringankan tetapi seimbang, saling mencukupi, saling memberi. Ya. Kita memberi orang yang punya hikmat pengetahuan. Ya memang sepantasnya kita ngasih supaya dia bisa makan. Oh bukan. Kita ngasih uang tapi kita akan menerima hikmat dari orang itu. Sehingga seimbang.
Jadi jangan merasa bangga karena kita bisa memberi. Karena pasti sebenarnya kita sudah juga menerima dari orang tersebut yang kita kasih dalam bidang yang lain yang kita tidak tahu. Atau bahkan mungkin mereka tidak doa, tapi mereka menceritakan kebaikanmu kepada setiap orang. Oh, bukankah ini harganya tidak ternilai? Nama kita diberitakan. Oh, ini loh orang ini baik, ini. Oh, itu luar biasa. Daripada dikatakan, wih, orang itu sudah pelit, suka nipu lagi. Oh, itu kan bahaya kan? Jadi lihat bahwa ketika kita memberi bukan supaya orang mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan, kita juga akan menerima di bidang di mana kita sebenarnya kekurangan walaupun kita tidak sadar. Ya. Jadi yang paling gampang yang sering saya kasih contoh kan, anak yang sudah kaya memberi kepada orang tua. Tetapi kan anak yang sibuk biasanya kurang doa, orang tua yang sudah ada kerjaan ingat anak, doa terus kencang. Ya. Jadi jangan merasa bangga, oh kalau bukan karena saya. Oh, yang orang tuanya juga, oh kalau bukan karena saya. Nah, kan repot. Tetapi sebenarnya ini supaya ada keseimbangan. Ya. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Seimbang, cukup aja itu enak loh. Enggak kurang loh ya. Cukup. Ya. Anda kalau mampu hanya 1 piring makan, dikasih 2 piring pun enggak enak kan? Enggak mungkin dimakan. Ya. Banyak Salomo aja berkata, untuk apa aku ini mendapat banyak kekayaan, bekerja untuk dapat kekayaan. Nanti yang nikmati bukan aku, orang lain. Ya. Untuk apa? Bahkan seandainya itu turun kepada anak. Tahukah Anda bahwa sekarang banyak warisan itu bukan mendatangkan kebaikan, tetapi memecah persaudaraan. Karena ketamakan akan uang. Mendatangkan anak-anak yang saling rebutan, dan itu akan mendatangkan kutuk bagi mereka semua. Jadi bahkan Salomo kemudian seandainya itu turun di anakku, apakah anakku akan bisa mengelolanya dengan baik? Dan kita lihat anak Salomo tidak bisa mengelola. Dari 12 suku kerajaannya, hanya 2 saja yang ada di bawah pimpinannya. 10 suku hilang. Itu anggaplah berbicara. 10 bagian dari 12 bagian. 10 bagian hilang kekayaannya. Jadi ayo seimbang aja, itu sudah puji Tuhan. Cukup disertai dengan ucapan syukur. Anda cukup, Anda bisa ngasih, itu luar biasa. Kiranya kita semua diberkati dan kasih karunia Tuhan bekerja dengan kuat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa.